Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebenarnya saya ndak niatan pindah rumah, nggih. Alhamdulillah yang datang banyak tetangga-tetangga juga ini, nggih. Banyak tetangga-tetangga yang datang, alhamdulillah, nggih. Ini tempat ini niatnya seperti yang gurunya abah saya bilang, nggih. Abah saya itu pernah dibilangi sama salah seorang gurunya, entah itu Yai Ghafur, entah itu Yai Maskun, pokoknya kiai-kiai dari Pondok Peta. Beliau itu bilang sama abah saya dengan bahasa yang simpel, nggih. Bahasanya kiai-kiai itu kan enak kalau didengar, ye gitu manggilnya abah saya, ye omahe lek diwacan-wacan iki jadi adem, ye rumah itu kalau banyak orang baca Al-Quran, dipakai baca sholawat, dipakai baca zikir, dipakai bebacaan, jadi ahli atau penduduknya yang ada di situ itu senang melantunkan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang membawa kepada pahala, maka rumah itu jadi adem. Adem di sini bukan berarti tanpa AC awake dhewe ndak sumuk, mboten. Tapi yang dimaksud adem di situ penduduknya adem, ndak gampang tukaran, nggak gampang sepaneng, nggak gampang terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Maka kita berharap, saya pribadi berharap, rumah ini atau ini yang toko, bukan jadi rumah, jadi bangunan ini, toko ini yang insya Allah nggak tahu kapan mau dibukanya, dodol opo nggih sik urung eruh nggih. Pokoknya tempat ini yang diamanahkan kepada kita ini menjadi tempat yang di situ penduduknya ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya jadi orang-orang yang kalaupun berdagang, berdagangnya karena Allah. Kalaupun bertransaksi, transaksinya diridhoi sama Allah. Kalaupun berumah tangga, rumah tangganya dikasih sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini bukannya kosong, Bu. Sebenarnya dari dulu-dulu dihuni, tapi penghuninya pitik, Jadi di belakang itu sama abah saya timbangannya suwong, ndak ada penduduknya, Jadi tetangga kanan kiri itu dibolehin ngingu ayam di belakang sana, Jadi sekarang nggak ada tapi ayamnya, Jangan lek golek ayamnya. Muhammad kalau nyari ayamnya nggak ada ayamnya, ya. Jadi alhamdulillah, saya pribadi terima kasih kepada jenengan semua atas kerawuhannya, dan ini mungkin nanti suguhnya kita nggak terlalu bagus, mohon dimaafkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir surat Al-Kahf. Ila an qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrau hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Minggu kemarin kita menyelesaikan tafsir surat Kahfi yang ke-59, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan tentang kisah-kisah. Kita sudah menyelesaikan tentang 2 kisah serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama adalah kisahnya Ashabul Kahfi itu sendiri, yaitu 7 orang pemuda yang berjuang mati-matian, keluar dari lingkaran setan, keluar dari pemimpin yang zalim, keluar dari orang-orang yang akan menganiaya mereka hanya karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mereka mengikuti jalan yang lurus, maka mereka memilih untuk kabur dari
dari istana tersebut, sembunyi di satu gua, sembunyi di salah satu gua. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala dikasih mukjizat, dikasih karamah berupa tidur selama lebih dari 306 tahun di tempat tersebut. Setelah itu dibangkitkan lagi sama Allah taala dengan wajah yang sama, dengan badan yang sama, dengan kekuatan fisik yang sama. Bahkan dikatakan salah satu di antara mereka yang bernama Maximilianus, pemimpinnya itu namanya Maximilianus. Dikatakan ketika dibangkitkan kembali sempat ketemu sama cucunya cicitnya, cucunya cicitnya. Jadi beliau punya cucunya ini sudah punya cicit, dan cicitnya ini sudah tua renta sekali ketika ketemu dengan Maximilianus. Waktu itu masih dengan badannya yang tegap dan badannya yang kayak ala-ala pemuda umur 20 tahunan seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau pengen jenengan awet muda diawetkan. Allah Ta'ala kalau mau bikin badannya jenengan sehat selama-lamanya, dikasih sehat sama Allah Ta'ala. Berapa banyak orang tua-tua, orang-orang yang umur 60 tahun, 70 tahun, badannya lebih kuat dibandingkan yang umur 40 tahun. Sing umur 40 tahun wis geringgingen sana, geringgingen sini. Yang nini malah anteng. Nini malah anteng, enggak okre-okre, enggak kenapa-kenapa. Berapa banyak yang seperti itu? Berapa banyak yang seperti itu? Bahkan saya pernah dapat cerita dari salah seorang guru saya, ada seorang perempuan ulama, bukan cuman alim, alim ahli ibadah. Beliau sering kali diceritakan oleh Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur istrinya Habib Umar, ataupun juga sering diceritakan sama Ustazah Halimah Al-Idrus kalau di Indonesia. Salah seorang perempuan yang istilahnya punya andil luar biasa dengan dakwahnya di negeri Oman. Beliau itu asalnya bukan dari Yaman tapi dari Oman. Dikatakan ketika umur 96 tahun lebih, beliau membaca Al-Qur'an tidak pakai kacamata. Anaknya yang umur 60 tahun kalau jalan yang nuntun huwa bahia. Jadi ibunya nuntun anaknya. Ibunya umur 90 tahun, anaknya umur 60 tahun, anaknya yang digandeng sama ibunya. Ditanya sama orang-orang Hubabah, kok bisa? Antum ini kok bisa sebegitu kuatnya, kuatnya di dalam ibadah? Jawabannya beliau, hafadnallaha fi sigharina fahafadhanallahu fi kibarina. Kami menjaga Allah Ta'ala di waktu kami muda, maka Allah Ta'ala yang jaga kami ketika kami sudah tua. Kami yang jaga mata kami untuk tidak melihat perkara yang haram, untuk tidak memandang orang dengan pandangan meremehkan, untuk tidak melihat, tidak pakai mata ini untuk perkara-perkara yang tidak dihalalkan sama Allah Ta'ala. Maka matanya sama Allah Ta'ala di akhir usianya Allah Ta'ala yang jaga. Kaki pun seperti itu. Kami jaga kaki kami untuk tidak pergi kecuali ke tempat-tempat yang baik, maka Allah Ta'ala yang jaga kami ketika seharusnya orang-orang seusia kami ini sudah tidak bisa memakai kakinya dengan cara yang benar. Itu jawabannya beliau. Itu jawabannya beliau. Jadi pertama adalah kisahnya Ashabul Kahfi. Setelah itu yang kedua kita juga menyelesaikan tentang kisah perbandingan Ashabul Bustanain. Dua orang yang dikasih sama Allah Ta'ala, setiap orangnya punya kebun. Yang satu sombong sama kebunnya, yang satu lagi memilih untuk bersyukur atas kebun tersebut. Ternyata yang kaya raya segampang itu. Allah Ta'ala kalau mau ngambil harta segampang itu. Allah Ta'ala kalau mau ngambil kesehatan segampang itu. Allah Ta'ala kalau mau ngambil kekuatan segampang itu. Allah Ta'ala kalau mau ngambil jabatan segampang itu. Kelutik, mak kelutik kemarin dihormati, sekarang dipenjara. Berapa banyak? Kemarin ditinggi-tinggikan, dielu-elukan karena jabatannya, sekarang bawahannya yang nindas dia, yang nindas pejabat-pejabat tersebut. Wes gawe rompi oren,
sudah pakai rompi oreng, diremehkan, dipermalukan dan lain sebagainya. Jadi segampang itu. Itu dan itu hakikatnya dunia. Kalau kita mau tahu hakikatnya dunia seperti itu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang selama-lamanya, tidak ada yang akan bersama kita sampai akhir, itu tidak ada. Semuanya imma dicabut sekaligus, imma dicabut berlahan-lahan. Kalau tidak dicabutnya itu sedikit, ya diambilnya geradak. Kalau tidak digeratak, makanya salah satu doa yang kita panjatkan, ya latifal lam yazal utuh bina fima nazal innaka latiful lam tazal utuh bina wal muslimin. Kenapa ya Allah? Lembut, yang lembut. Kalaupun kesehatan kami mau diambil, yang lembut. Kalaupun roh kami mau diambil, yang lembut. Kalaupun kami harus kembali kepada Engkau, ambil semuanya itu, ambil, karena semuanya memang punyanya Allah Ta'ala. Allah, sebagaimana Allah Ta'ala memberikannya kepada kita secara berlahan-lahan, kita pengennya juga sama Allah Ta'ala diambilnya itu juga berlahan-lahan. Bukankah jenengan lahir ndak punya gigi? Ada yang lahir punya gigi? Lahir dan duwe untuk kabeh. Tukul siji protol nggih ngoten. Siji. Ada yang kedaduk langsung protol telu. Sakit napa mboten? Sakit. Sakit niku namanya digeradak niku. Itu namanya digeradak. Makanya utuf bina. Ya Allah yang lembut. Semuanya yang lembut. Ngasih kita kesehatan yang lembut, ngambil kesehatan itu juga yang lembut. Ngasih kita harta yang lembut, ngasih kita, karena banyak orang ketika dikasih harta jeleng, nggak kuat. Nggak kuat, dipakai foya, dipakai untuk langsung berubah. Julukannya apa niku? OKB, orang kaya baru, orang kaya baru, gampang titan-titanane, langsung dari biasa-biasa saja langsung jadi tuku mobil sing apik, tuku klambi sing apik. Setelah itu pamer. Nah, itu namanya OKB niku. Orang kaya baru. Kenapa? Karena dikasihnya sama Allah Taala ndadak. Kalaupun jenengan mau napa mboten dikasih ndadak ngoten? Harta. Masa ndak mau? Ujuk-ujuk entuk 2 miliar, ujuk-ujuk entuk 3 miliar. Mau, kita mau, istilahnya dapat yang seperti itu mau. Tapi yang lebih penting daripada harta itu, yang jauh lebih penting dari harta itu, kitanya, mental kita, pikiran kita, hati kita sudah dipersiapkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ndak norak di mata manusia, juga ndak norak di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perayong guyu, delok-delok mek dikei dhuwit 2 miliar dadi koyo ngono. Sing biasane salat tahajud malah ndak tahajudan, sing biasane wiritan malah ndak wiritan, sing biasane yang biasanya sedekah, ketika dia nggak punya malah bisa sedekah, ketika dia kaya malah jadi orang yang nggak bisa sedekah. Ini jadi ultuf bina, yang pelan-pelan, ya Allah yang pelan. Yang paling penting dikasih kesiapan, dikasih iman dan juga Islam yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita lanjutkan, ila anqal wa id qala Musa li fatahu la abrau hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiyahu quba. Ayat ini menceritakan, ini adalah permulaan dari kisah di mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita kisah perjalanannya Nabi Allah Musa untuk menemui seseorang yang dari kalangan ulama, salah seorang dari kalangan ulama yang kita kenal dengan Nabi Allah Khidir. Yang kita kenal dengan nama Nabi Allah Khidir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa idz qala Musa Udhkur ya Muhammad, ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu, kisahkan tentang kisah perjalanan yang luar biasa tentang 2 orang hambaku yang punya tekad, yang punya keinginan, yang punya kemauan untuk menemui seseorang karena aku, yang menjalani adabnya ilmu karena aku, yang melakukan perkara-perkara yang berat juga untuk aku. Katakan, ceritakan wahai Muhammad. Diceritakan sama Allah Ta'ala dengan lafaz wa idz qala Musa.
ketika di saat dimana Nabi Allah Musa itu spontan dari lisannya itu keluar kata-kata la abrahu hatta ablugha majba'al bahraini au amdiya huquba. Jadi Nabi Musa ini ketika beliau itu pernah suatu hari, beliau adalah seorang ulama, bukan cuma seorang ulama, seorang nabi, seorang rasul diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu hari beliau berceramah di depan umatnya, ceramah yang bikin umatnya ini berderai air mata, yang bikin umatnya ini benar-benar nangis, eling akhirat, pengen nyari akhirat, pengen nyari surganya Allah Ta'ala, benar-benar takut sama neraka, sampai mereka semuanya sesenggukan nangis. Nabi Allah Musanya pun juga ikut menangis. Setelah itu salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Musa, hal fil ardi ahadun a'lamu minka. Wahai Musa, apakah ada di atas muka bumi ini orang yang lebih alim dibandingkan engkau? Jadi orang tersebut mengatakan, laki-laki tersebut mengatakan, ya Musa, apa ada di atas muka bumi ini apa enak? Kami dengerin kamu kayak gini luar biasanya ilmumu. Kami mendengarkan engkau sebegini indahnya engkau menyampaikan ajaran-ajarannya Allah Ta'ala. Apa ada orang yang lebih alim dibandingkan engkau, wahai Musa? Maka spontan Nabi Allah Musa mengatakan, la, tidak ada, tidak, la, laisa fil ardi ahadun a'lamu minni. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang lebih alim dibandingkan saya. Jadi kata-kata yang keluar dari Nabi Musa ini tadi spontan, karena beliau itu menganggap dirinya ini adalah seorang nabi, seorang rasul, dan dikala itu juga tidak ada nabi, tidak ada rasul lain yang Allah Ta'ala utuskan selain beliau. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Jadi beliau mengatakan kalaupun Nabi Nabi Imran itu di bawahnya Nabi Musa. Istilahnya pemimpin yang mengajarkan kepada umat itu adalah Nabi Musa. Maka beliau mengatakan lah, tidak pakai nanti, tidak pakai besok. Malaikat Jibril langsung datang mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala negur kamu bahwasanya di sana ada orang lain, huwa a'lamu minka, dia ngerti ilmu yang kamu tidak ngerti. Orang tersebut punya ilmunya Allah Ta'ala yang kamu itu tidak ngerti tentang ilmu tersebut, wahai Musa. Dan begini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah sayang sama hambanya, sudah senang sama hambanya, sudah pengen hamba itu selalu menjadi hamba yang diridhoi sama Allah Ta'ala, salah titik ditegur. Salah sedikit, kalau kita anggap ini kata-katanya Nabi Musa ini koyok dosane lek dihitung cuman kayak selembar rambut, cuman kayak sehelai rambut aja. Dosa yang kecil sekali, dosa yang kecil sekali, yang mungkin dosa yang setara dengan ini, dosa yang setara dengan ini, hari-hari kita itu melakukannya, sehari-hari kita itu melakukannya. Berapa banyak, berapa kali, berapa kali kira-kira kita itu nganggep anak kita itu tidak ngerti apa-apa dan kita yang paling ngerti. Alah bocah cilik dadak ngomong, alah bocah cilik dadak ngomongi wong tuwek, padahal yang diomongin bener, mama kok nggak sopan makannya pakai tangan kiri, karena kita merasa lebih tua dibandingkan mereka, karena kita merasa lebih tua dibandingkan mereka. Alah anak kecil nggak ngerti apa-apa. Mama kok jilbabnya miring-miring kayak gitu, kenapa? Ini lagi model jilbab miring-miring gini. Jadi disangrai, suaminya ngomong disangrai, anaknya ngomong disangrai, abah ibunya ngomong disangrai, tetangga apa nek tonggo,
Apa neh tangga nggih. Jadi istilahnya bukan cuma disangrai, diintai nggih. Diintai nggih, tanggane ngomong apa aja diintai. Ndak mau jadi pendengar. Padahal kita kalau ngomong pengennya didengar. Nggih. Kita kalau ngomong pengennya didengar, pengennya diperhatikan, pengennya dihargai. Tapi kadang-kadang kita nggak punya ilmu menghargai orang lain. Nggih, nggak punya. Minim ilmu tentang menghargai orang lain. Jadi dosanya atau kata-kata yang keplesetnya Nabi Musa ini satu kata-kata yang kecil dengan pertimbangan yang luar biasa besar, karena beliau memang seorang nabi dan juga seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, inna hunaka fi majma'il bahrain, ada satu orang laki-laki soleh, ada seorang hambaku soleh, dia itu punya ilmu yang kamu itu tidak punya ilmu tersebut. Di mana tempatnya ya Rabb? Kaifa alqaha ya Rabb? Bagaimana cara saya untuk menemui laki-laki tersebut wahai Tuhanku? Maka Allah Ta'ala mengatakan, berjalanlah kamu, pergilah kamu ke satu tempat yang menjadi majma'al bahrain, yang menjadi tempat pertemuan dua laut. Tempat ketemunya dua laut. Ada para ulama mengatakan, ada yang mengatakan kalau ini adalah pertemuan antara laut Syam sama lautnya Rum. Ada yang mengatakan juga kalau tempat pertemuan itu tempatnya ada di Afrika. Ada juga yang mengatakan tempatnya itu di Maroko. Ala kulli hal, dari semua ulama-ulama ini punya alasannya masing-masing mengatakan hal yang semacam itu. Jadi ketika tapi walhasil Nabi Musa ini disuruh pergi, kalau pengen ketemu sama laki-laki tersebut, suruh pergi ke satu tempat di mana tempat itu menjadi perbatasan antara dua laut. Maka diabadikan sama Allah. Wa idz qala Musa li fatah. Begitu beliau mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala yang semacam itu, beliau langsung ngomong, langsung bilang li fatahu. Li fatahu itu artinya kepada pemudanya. Pemudanya yang dimaksud di sini adalah orang yang beliau anggap paling dekat dengan dirinya dan mau melakukan, dan insya Allah orang ini kalau diajak ngapain aja bakalan mau. Ini berarti sopo niki? Lifatahu ini artinya siapa? Kalau dilihat di zaman sekarang, kalau kita pengen tahu zaman sekarang ini orang yang bisa dianggap fata untuk orang lain ini siapa? Guru sama murid. Hubungan antara guru sama murid, hanya hubungan itu yang bisa menjadikan seseorang ini muridnya sendikos gedawuh sama gurunya juga merasa nyaman dengan si murid tersebut. Makanya guru saya pernah mengatakan, kamu hormat sama gurumu itu biasa. Memang seharusnya seorang murid itu hormat sama guru. Memang sudah seharusnya murid itu punya takdim sama gurunya. Yang istimewa adalah ketika kamu ada di dalam hati gurumu. Jadi kalau orang yang istimewa itu yang gimana? Yang dirimu ada di dalam hati gurumu. Bukan kamu yang menghormati gurumu. Kalau kamu menghormati gurumu memang sudah seharusnya. Tapi ketika gurumu bisa ngomong enak sama kamu, ndak sungkan untuk minta bantuan sama kamu, ndak sungkan untuk ngajak kamu pergi, ndak sungkan untuk memerintahkan ini dan itu kepada dirimu, itu berarti ada sesuatu yang istimewa di dalam diri murid tersebut. Itu yang terjadi kepada Nabi Musa dengan fatahu ini tadi. Jadi di sini Allah Ta'ala menceritakan wa qala Musa li fatahu. Ketika Nabi Musa ngomong sama muridnya. Siapa muridnya? Namanya adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Jadi laki-laki tersebut muridnya ini adalah Yusha bin Nun, cucunya Nabi Allah Yusuf. Jadi cucunya Yusha ini cucunya Nabi Yusuf. Belajar sama Nabi Musa, jadi muridnya Nabi Musa, bahkan menjadi murid yang paling dekat di antara semua muridnya Nabi Allah Musa. Dan seperti yang kita tahu, dekat sama orang mulia itu bakalan nulari kemuliaan. Nggih napa mboten? Orang dekat sama orang mulia, ketularan mulia.
nggih, ketularan keangkat pamornya, ketularan keangkat martabatnya, ketularan keangkat derajatnya, bukan cuman di sisi manusia tapi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kayak Yusha ini tadi, nggih, bahkan sampai diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata li fatahu. Nggih. Ketika Nabi Musa berbicara kepada muridnya yang masih muda, nggih. Jadi Yusha ini tadi muridnya yang masih muda. Apa kata-katanya Nabi Musa? Katanya Nabi Musa, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wahai Yusha bin Nun, saya akan segera melakukan perjalanan yang kalau misalkan harus saya tempuh selama 70.000 tahun sekalipun, 80 tahun sekalipun, 100 tahun sekalipun, saya ndak akan pernah berhenti berjalan kecuali ketemu sama laki-laki yang katanya Allah Ta'ala punya ilmu yang saya itu ndak punya ilmu tersebut. Jadi langsung sumpah, demi Allah saya akan keluar dari rumah saya akan terus berjalan nyari laki-laki tersebut, berapapun kurun waktu yang saya perlukan untuk berangkat, berapapun biaya yang harus saya keluarkan, sesulit apapun perjalanan itu akan saya tempuh untuk menemui laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala menegur saya karena dirinya, dan Allah Ta'ala menjadikan dirinya sebagai contoh agar saya ini dapat ilmu juga dari seseorang yang saya tidak punya ilmu tersebut. Nggih. Kaya awake dhewe napa mboten? Aku ndak ngerti fikih. Gurune atuh ning kono. Nggih. Piro ya kira-kira bensine lek budal. Nggih. Piro ya kira-kira waktuku yang harus saya makan waktu berapa ya, berapa hari ya, saya mau ke sana itu berapa lama ya, berapa jam ya, sulit apa ndak ya, mikire dawa. Nggih, arep ngaji mikire dawa banget. Nggih. Panjang sekali mikirnya. Mau belajar tafsir, mau belajar fikih, mau belajar bahasa Arab, nggih, mau belajar Al-Qur'an, mau belajar ngaji, mikire dawa. Nggih, ini Nabi Musa bukan cuman sudah bisa ngaji, apal Taurat, nggih. Bukan cuman ngerti fikih. Bukan cuma ngerti fikih itu datangnya ke beliau, tauhid itu datangnya ke beliau. Nggih, semua ilmu-ilmunya Allah Ta'ala terkucur kepada dirinya. Istilahnya kalau dibilang kalau gelas gitu, nggih, wes full luber-luber tapi sik golek ilmu. Nggih, tapi masih mencari ilmu. Bahkan sampai bersumpah, la abroh, saya ndak akan, kaki saya ini ndak akan berhenti berjalan sampai saya ketemu sama orang itu, sampai saya ngambil ilmu dari dia, sampai saya dapat sambungan sama orang tersebut, sampai saya punya hubungan, punya ikatan dengan laki-laki tersebut, agar saya dapat ikatan dengan dirinya. Istilahnya gini, saya nyari sambungan sama dia di dunia agar nanti di akhirat saya sambungan ini akan terus terjalin sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Nabi Musa ini pasti ahli surga apa mboten? Wes mesti dilebokne surga napa mboten? Pasti. Nabi, Rasul, ndak tahu dosa, nggih, maksum, dijaga sama Allah Ta'ala dari dosa, nggih. Ilmunya full, sek golek ilmu. Barokahnya full, masih nyari berkah, nggih. Ijtihadnya full, masih berijtihad. Usahanya sudah semuanya dilakukan, masih terus berusaha untuk nyari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe nggih, lek gelas ngono sak tetes paling mek. Nggih. Sak tetese mbuh tenanan mbuh ora. Nggih. Mbuh banyu tenan mbuh ora. Fikih ngecemes-ngecemes, tauhid ngecemes-ngecemes, ngaji ngecemes-ngecemes, barokah yo ora duwe, donga blekak-bleku apa wae. Nyemek-nyemek. Wes pokoke elek tok awake dhewe nggih, tapi enggak mau nyari sambungan, nggih. Enggak mau nyari sambungan sana sini, nggih. Dengar orang di sana melakukan kebaikan, ya assalamualaikum, kirim salam ya.
Nggih. Anak wong ngaji kuwi kirim salam, anak wong dzikiran kirim salam, anak orang ngajak kebaikan di sana kirim salam tok. Nggih. Jangan salahkan nanti kalau surganya juga kirim salam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi beliau langsung mengatakan la abrah, kaki ini tidak akan pernah berhenti berjalan, kaki ini akan berjalan terus menerus hatta ablugh majma'al bahrain, sampai saya ketemu tempat yang katanya Allah Ta'ala tempat pertemuannya dua laut ini tadi. Saya akan berjalan menuju ke tempat tersebut au amdiyah huquba, berapa panjang pun waktu yang harus saya tempuh, berapa lama pun, berapa mahal pun, sebanyak apapun biayanya, saya akan menempuh perjalanan tersebut untuk menemui seseorang yang katanya Allah Ta'ala dia punya ilmu yang saya itu tidak punya ilmu tersebut. Nyari sambungan, Bu. Ini haliyahnya para ulama, ini haliyahnya para sahabat, ini haliyahnya para tabi'in. Dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang ke rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan maksud meminang salah seorang putrinya beliau. Minang salah satu putrinya Sayyidina Ali, berarti cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Umar, ya Ali, wahai Imam Ali, jitu ilaika mukhatiban, saya datang kepadamu untuk melamar salah seorang putrimu. Yang mana wahai Umar? Sembarang. Sembarang. Wahai Ali, dan ketahuilah saya minang putri engkau, saya ini adalah seorang laki-laki tua renta yang tidak punya hajat untuk nikah, tidak punya keinginan untuk nikah kecuali nyari sambungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya dengar Nabi Muhammad pernah mengatakan kullu nasabin wa sababin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Katanya Sayyidina Umar, saya pernah dengar langsung Nabi Muhammad itu mengatakan semua nasab, semua sebab, semua pernikahan, sihrin itu besanan, semua perbesanan semuanya akan terputus di hari kiamat nanti kecuali semua yang nasabnya itu nyambung sama Nabi Muhammad, atau yang sebabnya nyambung sama Nabi Muhammad, atau pernikahan yang nyambung kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen nikahi salah seorang putrimu biar nambah sambungan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau ambil, didekati Nabi, diambil perkataannya Nabi, bahkan jadi salah seorang sahabat terdekatnya Nabi. Putrinya ditawarkan kepada Nabi untuk jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar niku kalau dilihat-lihat, beliau itu mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mantu cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah sama putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sama Sayyidina Ali dikasih salah seorang putrinya yang bernama Ummu Kulthum. Jadi nikah sama Sayyidah Ummu Kulthum. Berapa perbedaan usianya? Enggak usah takut gitu. Enggak usah nanya. Sayyidina Umar sudah luar biasa sepuh, wong Sayyidina Umar niku, Sayyidina Umar itu perbedaan usianya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Sama Nabi niku, gitu. Rasulullah punya putri terakhir, Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimah itu putri terakhirnya, ini bukan putrinya Nabi, cucunya Nabi. Jadi perbedaan usia yang sangat jauh sekali, tapi akhirnya nikah sama Sayyidah Ummu Kulthum. Nah, kalau jenengan dapat cerita salah seorang istrinya yang seringkali ikut belusuan, dengarkan orang-orang keluhannya rakyat, pernah juga bahkan ngewangi ada orang lahiran tengah malam, saya ngewangi adalah Sayyidah Ummu Kulthum itu di akhir-akhir usianya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dikatakan Sayyidina Umar ini setelah menikah dengan Sayyidah Ummu Kulthum, beliau tidak pernah manggil Ummu Kulthum, Ummu Kulthum, tidak pernah.
Istriku juga tidak pernah. Sayangku juga tidak pernah. Sayang, napa malih? Darling, beb, bunda dan lain-lain tidak pernah. Beliau manggilnya ya ibnatal akramin. Ya ibnatal akramin, ya ibnatal akramin. Jadi setiap kali manggil itu manggilnya wahai putrinya orang yang keturunannya semua orang mulia. Bapaknya mulia, ibunya mulia, kakeknya mulia, neneknya mulia. Semua yang ada di sekitaran nasabnya ini adalah orang-orang mulia. Jadi saking bangganya beliau menikah dengan Sayyidah Ummu Kulthum. Jadi manggilnya ya ibnatal akramin, wahai putrinya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia. Jadi Sayyidina, dan itu selalu Sayyidina Abu Bakar juga salah satu makalahnya beliau yang terkenal. La an asila ila arhami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila rahimi. Saya lebih senang jalin silaturahmi kepada anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang nyambung tali silaturahmi kepada keluarga saya sendiri. Berarti tidak usah sambungan sama keluarganya, boten. Sekelas Sayyidina Abu Bakar boten. Sama keluarganya sudah baik, sama keluarganya Nabi tambah baik. Makanya ulama-ulama sekarang itu mengatakan kalau mau masuk surga lewat jalan tol, itu lewat jalan tol, tidak pakai hambatan. Niku jalannya paling gampang adalah lewat anak cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pandang mereka seperti kita memandang Nabi. Kita belajar sama mereka seperti kita belajar sama Nabi. Kita duduk sama mereka seperti kita duduk sama Nabi. Kita ngambil barokah dari mereka, kita nganggep kita sedang ngambil barokah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ndak usah mandang sing tak eloki sing pinter-pinter tok, sing ndak pinter ndak tak eloki, jangan. Sing apik-apik tok, sing tak eloki sing ndak apik ndak. Jangan. Kayak Imam Basaudan niku, cintanya sama keluarganya Nabi Muhammad itu buta, tapi angel, lek penak hadiah sepeda, marai angel kui mang hadiah surga. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Jadi sekelas Sayyidina Musa pun beliau nyari sambungan untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ulama-ulamanya, lewat ilmu-ilmunya, lewat pandangan-pandangannya, lewat kedekatan-kedekatannya, sampai beliau mengatakan seperti la abroh, kaki ini haram berhenti berjalan kecuali saya ketemu sama laki-laki yang katanya Allah Subhanahu wa taala bisa saya temui di perbatasan antara dua lautan tersebut. Akhirnya berangkat. Yang diajak jalan siapa? Yusha ini tadi. Kenapa kok Yusha yang diajak? Karena beliau ini adalah seseorang yang dikatakan nanti setelahnya, sepeninggal dari Nabi Allah Musa, Yusha ini juga diangkat sama Allah Ta'ala menjadi seorang nabi. Diangkat sama Allah Ta'ala jadi seorang nabi. Barokah ngaji sama nabi, barokah ngambil ilmu sama seorang nabi, barokahnya nuntut di belakangnya para nabi, khidmah sama mereka itu tidak ada yang sia-sia, duduk sama mereka tidak ada yang sia-sia, semuanya akan membawa kebahagiaan bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat nanti, bahkan namanya sampai diabadikan sama Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang kisah perjalanannya Nabi Musa untuk nyari seseorang yang bernama Nabi Allah Khidir.